Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah dia, orang yang saat ini masih kamu pikirkan, akan menghubungi kamu kembali. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang memikirkan seseorang. Kita akan lihat prediksinya, apakah dia akan menghubungi kamu kembali. Oke, jadi jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang apakah dia akan menghubungi kamu kembali. Oke. Oke, jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memikirkan seseorang, atau mungkin kamu masih menunggu seseorang, orang yang mungkin pernah pergi dalam kehidupan kamu, pernah mungkin tiba-tiba menghilang, atau mungkin tiba-tiba ngeblokir kamu dan lost kontak sama kamu. Sebenarnya kamu tuh kayak masih bertanya-tanya, sebenarnya masih ada nggak sih niat dia tuh untuk menghubungi kamu kembali? Masih ada nggak sih nanti dia itu seperti untuk komunikasi kamu atau menemui kamu kembali? Masih ada nggak nanti kabar dari dia? Di sini yang aku lihat kemungkinan jawabannya masih, ya. Jadi di sini yang aku lihat jawabannya iya. Dia akan menghubungi kamu lagi. Dia akan mencari kamu lagi. Ya, tapi memang di sini bukan untuk saat ini atau bukan untuk sekarang. Di sini dia masih perlu untuk memikirkan segala sesuatunya dengan baik ya. Dia perlu kayak menggenggam pemikirannya gitu. Apakah harus menghubungi atau tidak, perlu pertimbangan yang baik. Dan untuk sekarang ini lebih kayak untuk dipertimbangkan dulu ya. Karena di sini dia tidak mau melangkah salah ke depannya. Jadi sebenarnya di sini ada ketakutan ya untuk menghubungi kamu, dan juga seperti ada perasaan yang ada perasaan malu, gengsi juga. Dan di sini juga yang aku lihat saat ini tuh dia tuh seperti ingin banget ya, ingin banget menghubungi kamu. Tapi dia masih bisa menahan-nahan semua itu. Gitu. Jadi kalau dari hati yang paling dalam, rasa ingin menghubungi kamu itu ada. Karena kalian di sini tuh masih sering terkoneksi satu sama lain. Jadi kamu dan dia itu masih sering memikirkan satu sama lain. Ya, jadi mungkin saat ini kalian saling merindukan dan kalian juga belum bisa melupakan satu sama lain. Itu alasan yang membuat dia akan menghubungi kamu lagi. Mungkin tadinya dia ngerasa pengen istirahat pada hubungan ini, dia pengen tenang sendiri. Dia pengen ngejalani hidup tanpa kamu, dia pengen mencoba untuk menata kehidupan tanpa kamu. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik sama yang diharapkan. Malah ketika dia memutuskan tidak komunikasi, memutuskan tidak ada hubungan sama kamu atau pergi dalam kehidupan kamu, dia di sini malah semakin galau. Dia semakin kayak bingung, dia semakin kayak ingat terus sama kamu, sering rindu, sering mikirin karena di sini ada usaha. Dia usaha untuk tidak ingat-ingat sama kamu. Dia berusaha banget di sini untuk tidak memikirkan kamu. Semakin dia usaha, semakin dia tidak ingat sama kamu, yaitu tadi, semakin tidak bisa. Walaupun nanti kembalinya dia itu hubungan kalian tetap menggantung ya, kalian terikat, tetapi tidak akan ada kejelasan. Karena di sini yang aku lihat dia masih bingung gitu. Dia pengen berkomitmen, dia pengen bahagia ke depannya sama kamu, dia pengen ada masa depan yang cerah. Cuma dia masih bingung gitu. Dia takut hancur di sini. Dia takut terluka. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih memikirkan seseorang. Kamu masih ingat sama seseorang. Kamu masih rindu. Kamu belum bisa melupakan seseorang ini. Itu energi kalian itu masih besar gitu. Jadi niat dia untuk kembali di sini ada. Cuma memang dia lagi benar-benar pengen memikirkan banget
tindakan kembali itu nanti berdampak buruk nggak sama diri dia. Terus lagi tindakan dia tidak kembali itu membuat dia nanti kehilangan nggak, sedih nggak gitu. Jadi kayak masih pertimbangan sama dia. Cuma kalau dari dalam hati yang paling dalam, keinginan untuk kembali ini kuat banget gitu, besar banget itu. Karena dia kehilangan sosok kamu gitu. Kehilangan orang yang mungkin sama ini membuat dia tuh ngerasa ada cinta yang tulus, ada kasih sayang yang tulus. Jadi kayak ngerasa nggak bisa move on di sini, nggak bisa tanpa kamu kalau menurut aku. Karena walaupun saat ini dia sudah memiliki orang baru atau pasangan, dia tidak bisa bahagia gitu. Dia tidak bisa menjalani hubungan dia bersama pasangannya saat ini dengan tenang. Karena dia masih terfokus sama kamu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu, sebenarnya pengharapan kamu itu ujungnya nggak akan sia-sia ya. Pengharapan kamu tuh ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kenyataan. Karena memang kamu memiliki insting yang kuat gitu. Kamu kayak berpikir dia pasti akan kembali nih gitu. Karena kamu tahu dia tuh terlihat banget sayang sama kamu. Dia terlihat banget cinta sama kamu. Jadi kamu kayak berpikir dia pasti akan kembali. Karena dari sayang dan cinta dia ke kamu tadi gitu. Jadi sebenarnya boleh berharap ya, boleh untuk menunggu. Tetapi jangan sampai membuat kamu tuh nggak bisa move on. Jadi kalau kamu ingin berharap ya silakan, ingin menunggu silakan. Tetapi kamu juga harus bisa move on. Kamu juga harus bisa bangkit gitu. Jadi ketika dia hadir dalam posisi kamu sudah move on atau bangkit, ataupun dia tidak hadir dalam keadaan kamu sudah move on atau bangkit, setidaknya kamu sudah mencoba untuk mengikhlaskan dia. Gitu. Jadi sebenarnya yang dia rasakan saat ini tanpa kamu pun dia ngerasa bener-bener kesepian, dia ngerasa bener-bener hancur di sini. Dia ngerasa gagal juga gitu. Cuma kan dia ini keputusan dia ya, dia memihak untuk meninggalkan kamu, untuk pergi dari kamu. Ini kan dari keputusan dia sendiri. Jadi dia tidak bisa menyalahkan pada keadaan. Dia malah lebih menyalahkan pada diri sendiri gitu. Kenapa mengambil keputusan tidak dipikirkan dulu dampak baik dan buruknya? Akhirnya di sini keinginan untuk komunikasi, keinginan untuk kembali ada, dan ada penyesalan atas perbuatan dia ke kamu. Jadi khawatir serta ketakutan pun ada di sini gitu. Karena dia yang meninggalkan kamu dan dia takut juga ketika nanti dia berjuang untuk mendapatkan kamu lagi, kamu tidak akan memberikan waktu ruang untuk dia kembali sama kamu. Itu pikiran dia saat ini. Jadi dia kayak berpikir saat ini tuh, kalau dia kembali menghubungin kamu, respon kamu tuh gimana gitu. Kamu ke dia gimana gitu. Kamu akan welcome ke dia atau tidak gitu. Itu pikiran dia saat ini gitu. Makanya dia sedang memantapkan hati, sedang benar-benar memberanikan diri gitu. Ketika kamu seperti pergi dari kehidupan dia, apakah mungkin dia akan mungkin masih mau welcome sama kamu gitu. Jadi kamu kayak masih jadi dia kayak masih takut-takut gitu, dia kayak ragu-ragu gitu. Karena memang dia takut nih ketika dia meninggalkan kamu dalam posisi kamu yang cinta-cintanya, kamu yang tulus-tulusnya, kamu yang sayang-sayangnya. Makanya di sini masih pertimbangan. Jadi buat teman-teman yang saat ini menunggu atau mengharapi seseorang, boleh berharap, boleh menunggu, tetapi jangan terlalu berlebihan sehingga kamu tidak ingin membuka hati untuk orang lain ya, karena kita tidak tahu jodoh. Kalau kamu menunggu seseorang dan seseorang ini pasti akan datang, tapi kalau bukan jodoh kamu, ujung-ujungnya akan berpisah lagi gitu. Makanya tetap harus move on, harus tetap bangkit dari orang yang mungkin saat ini kamu harapkan, kamu tunggu dan kamu pikirkan saat ini ya. Karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik nantinya. Intinya lanjutkan saja perjalanan kamu, serahkan saja takdir, rezeki, maut sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang dia jodoh sama kamu, dipertemukan lagi dan kalian akan sama-sama lagi ya. Kurang lebih seperti itulah pembacaan kita kali ini. Apakah dia akan menghubungi kamu kembali? Resonat atau tidak ya tergantung dari teman-teman semua lah ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ingatkan, kartu juga hanya gambaran ya, nggak bisa menjadi patokan.
Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak ya. Pertama ada Sagittarius. Yang kedua di sini ada Cancer. Ketiga ada Gemini dan terakhir ada Scorpio. Saya ulangin ya. Sagittarius, Cancer, Gemini, dan terakhir di sini ada Scorpio. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 4 zodiak ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang masih memikirkan seseorang. Mudah-mudahan bisa bangkit dan move on ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.